Gibran siap maju nyagup, AHY siap menanggung malu. Ditulis oleh Nina Nur dari laman siwar.com. Kemarin kan Gibran ditanyain wartawan tuh, Gibran wali kota Solo. Dia siap nggak maju sebagai gubernur? Kata Gibran, dia siap maju sebagai gubernur. Tapi katanya untuk itu kan tergantung dari penugasan Ibu Mega, keputusan Bu Mega. Karena Gibran tergabung atau didukung oleh Partai PDI Perjuangan ketika dia maju sebagai wali kota Solo. Pertanyaannya, gubernur di daerah mana? Saya melihat AHY ya memang cuma modal warisan, baik logistik ataupun prestasi yang semu. Sehingga karena cuma bermodal prestasi warisan yang juga belum pasti, malah banyakkan blundernya, AHY kadang kesulitan untuk meyakinkan orang bahwa dia belum mampu jadi pemimpin nasional. Bayangkan, meyakinkan orang bahwa dia belum mampu saja sulit. Apalagi meyakinkan bahwa dia mampu jadi wapres, apalagi presiden. Apakah AHY akan mampu mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Waktu akan menjawab. Waktu juga yang akan membuktikan siapa di antara AHY dan Gibran yang akan menjadi politikus handal. Intinya sekarang apa yang menimpa AHY adalah hasil yang harus dituai oleh SBY. Untuk partai yang pernah jadi pemenang pemilu, mau mengajukan calon wakil saja ditolak-tolak sama partai baru seperti Nasdem. Sakitnya tuh di sini. Untuk memenangkan kontestasi politik, seorang Gibran tak perlu memamerkan prestasi dan kinerja bapaknya, tak perlu menjelek-jelekan orang lain, tak perlu melempar-lempar tuduhan dan memamerkan kesombongan. Sebagai wali kota Solo, Gibran ketahuan bekerja ya. Diserai proyek pembangunan masjid dari Uni Emirat Arab, Gibran berhasil menuntaskannya dengan baik. Saking bagusnya kerjaan Gibran, pihak Uni Emirat Arab pun kemudian memberikan dana hibah sebesar 236 miliar rupiah. Gokil. Saya yakin warga Solo sangat percaya pada kinerja wali kotanya. Nggak bakalan ada kelebihan bayar ataupun kegiatan yang buang-buang uang rakyat. Bahkan warga Solo sangat menikmati akses yang sangat mudah jika memerlukan bantuan Mas Wali. Seperti lewat media sosial atau bahkan langsung menghubungi nomor HP Gibran. Sudah banyak contohnya bagaimana Gibran membantu warganya. Tanpa diminta pun, ketika mendapat informasi maka Mas Wali langsung bertindak. Melihat banyaknya hasil kerja Gibran, maka jadi terlihat dan terdengar wajar ketika akhirnya keluar pernyataan jika Gibran siap jika ditugaskan partai untuk maju di Pilgub 2024. Itu bukan pernyataan gaya-gayaan loh, tanpa alasan, ada dasarnya, ada hasil kerja yang mendukung. Bahkan sebelum pernyataan ini keluar, sudah ada parpol yang menyatakan dukungan jika Gibran maju nyagup, seperti dari PSI pada Oktober lalu, dan dari Golkar yang dinyatakan oleh Waketum Golkar, Bambang Susatyo. Dengan alasan jika Gibran telah menunjukkan kepemimpinan yang baik, memiliki keberpihakan pada rakyat, juga punya karakter ketegasan dan mempunyai visi ke depan. Golkar menyebut daerah Jateng dan DKI Jakarta sebagai pilihan untuk Gibran nyagup. Tentu saja kita tidak akan lupa jika tahun lalu dalam kunjungan Gibran ke kediaman Ketum Gerindra Prabowo sudah menyarankan jika Gibran maju saja dalam Pilgub 2024. Sesudah pernyataan kesiapan Gibran nyagup beberapa waktu lalu, tanggapan positif juga datang dari berbagai partai seperti P3, PKB, Golkar, dan PAN. Lalu bagaimana tanggapan parpol lainnya? Kabarnya nih, Sekjen PKS tertawa ketika ditanya tanggapannya. Katanya setiap orang berhak menyatakan dirinya siap maju. Sementara itu Nasdem menegaskan kembali bahwa mereka akan mengusung kadernya sendiri, Ahmad Sahroni, untuk Pilgub DKI Jakarta 2024. Reaksi menarik datang dari Demokrat. Mereka nggak terima dengan pernyataan Adi Prayitno bahwa tidur saja Gibran sudah pasti menang di Jateng. Demokrat memperingatkan jangankan tidur, saat terjaga pun Gibran tak serta-merta bakal mendapat kemenangan dengan mudah. Saya sih melihat ini sekedar pengalian isu saja ya. Karena ketika Gibran mau nyagup dengan modal hasil kerjanya di Solo, maka AHY akan menanggung malu. Karena publik pun tahu bahwa ketika AHY ikut dalam Pilkada Jakarta 2017 silam, AHY nggak punya modal kinerja seperti Gibran. Kemudian Gibran juga mengalahkan AHY dalam berbagai survei bursa Cagup 2024. Seperti hasil survei dari Polstat, di mana Gibran menduduki ranking 3, sedangkan AHY di urutan keempat di bawah Gibran. Sedangkan dalam survei CSIS, nama Gibran ada di urutan ke-7, tapi nama AHY sama sekali nggak ada di sana, alias dianggap nggak punya kualifikasi untuk memimpin Jakarta. Oh iya, AHY kan targetnya sudah capres ya.
Jadi wali kota atau bupati belum pernah, jadi gubernur juga belum pernah, jadi menteri juga belum pernah, jadi anggota DPR juga belum pernah. Apa sih prestasi AHY sehingga bisa menganggap dirinya sudah mencapai setaraf presiden? Bandingkan sama Gibran aja deh, gak usah ketinggian bandinginnya sama Presiden Jokowi. Toh AHY sendiri juga selalu membandingkan Presiden Jokowi dengan bapaknya ketika masih menjabat sebagai presiden. Gak pernah tuh dia berani membandingkan Presiden Jokowi dengan dirinya sendiri. Lalu apa keunggulan AHY dibanding dengan wali kota Solo Gibran? Ya udah, kita biarkan saja Demokrat yang memikirkan jawabannya. Kura-kura emang juara, bagaimana menurut Anda? Empat bulan sejak diaktifkan Heru Budi, posko pengaduan di Balai Kota ramai dikunjungi warga. Bahkan ada warga sampai menangis saking bahagianya masalahnya tersampaikan ke Pemprov. Warga sangat berterima kasih. Ini masalah saya ini sudah 10 tahun. Oh, Harapannya ya berhasil, saya punya belum. Besok saya kembali lagi. kita ngadu kan mereka juga harus ada tugas di wilayah masing-masing. Apakah ini langsung ditindaklanjuti atau bagaimana? Ya kayak tadi kan pengaduan mau calon RT. RT nanti tindak lanjuti ya telepon lurah. Daerah mana dia. Kan mereka itu para asisten di wilayah yang posisinya bagus. Ya. Kita warga DKI kesini ya mudah-mudahan langsung dijawab, itu aja. Hari ini saya ngadu masalah kompleks saya yang saya tinggal di perumahan Metlan Menteng, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung sejak 2001 bulan Mei tidak pernah banjir, tapi sejak Januari 2020 ya hujan yang gede banget itu jalan depan rumah saya udah kebanjiran dan itu nggak pernah saya rasakan. 2021 juga begitu. Nah, makanya ini mumpung belum hujan besar banget, nanti biasanya Januari itu kejadiannya. Makanya saya buru-buru kesini. Antusias dari warga, ada yang dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan berbagai permasalahan yang diadukan. Jadi ada kaitan dengan pemilihan RT, kemudian masalah sengketa pertanahan juga ada, bermacam-macam tadi. Bahkan tadi alhamdulillah tadi pagi itu Pak PJ sempat berkomunikasi dengan warga, menyapa warga juga, seperti itu. Posko pengaduan Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, tampak masih diminati masyarakat Senin 17 Januari 2023. Untuk diketahui, posko pengaduan ini kembali diaktifkan oleh PJ Heru, 1 hari usai beliau menjabat atau 18 Oktober 2022 silam. Lantas, bagaimana nasib posko pengaduan usai 4 bulan Heru Budi menjabat? Berdasarkan pantauan Kompas.com Senin pagi, terdapat 7 meja berjejer di posko pengaduan yang tepatnya terletak di Pendopo, Balai Kota Jakarta. 7 meja ini dibagi berdasarkan 5 wilayah administrasi serta 2 pos tambahan. Ketujuh meja itu adalah Biro Pemerintahan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, penerimaan surat penjabat Gubernur DKI Jakarta. Tujuan pembagian meja itu adalah agar masyarakat melaporkan keluhan atau sekedar menyampaikan informasi berdasarkan domisili masing-masing. Dan masyarakat pun menunjukkan respon sangat positif atas dibukanya kembali posko layanan pengaduan di Balai Kota Jakarta. Salah satu warga DKI Jakarta yang mengajukan pengaduan, Martina Gunawan, menyambut baik dibukanya posko layanan pengaduan masyarakat. Menurutnya, ini sangat bermanfaat karena ditanggapi dengan serius dan profesional. Adapun Martina datang untuk mengadu masalah sengketa lahan dengan Pemprov DKI Jakarta. Lahannya yang berada di Kelurahan Bambu Apus Cipayung, Jaktim merupakan zona hijau. Hal senada juga disampaikan Retno, warga Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mengadukan soal banjir yang kembali terjadi di wilayahnya. Meskipun tak bisa berbuat apa-apa, setidaknya menurut Retno lebih dapat perhatian, bisa tetap muka dan menyampaikan keluhannya. Selain itu, ada pula seorang pria lanjut usia yang tengah membuat laporan di pos Biro Pemerintahan DKI Jakarta. Ada seorang pegawai PJLP yang sedang melapor di pos Jakarta Selatan. Terdapat seorang petugas dari jajaran Pemprov DKI yang melayani PJLP tersebut. Semakin siang, masyarakat yang melapor silih berganti. Kursi antrian di pendopo Balai Kota terisi oleh 3-4 masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan teh dan kopi gratis di sebuah meja di sisi timur pendopo tersebut. Air yang tersedia untuk menyeduh teh atau kopi ini tersimpan dalam sebuah termos.
Sebagai informasi, posko pengaduan itu terletak di pendopo Balai Kota Jakarta. Posko tersebut beroperasi setiap Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai 9.30 WIB. Posko pengaduan ini merupakan gagasan dari ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini membuktikan bahwa masyarakat Jakarta sangat-sangat terbantu dengan adanya posko pengaduan ini. Karena seperti yang saya sampaikan, masyarakat lebih merasa dihargai dan diperhatikan. Ya memang sudah ada aplikasi bagi warga untuk mengadukan permasalahannya. Namun yang namanya manusia kan butuh interaksi, butuh kedekatan dengan pemimpin dan jajarannya. Ketika melihat keluhan mereka didengar langsung, beda dong rasanya dengan melapor secara online, itu secara psikologis ya. Secara teknis ketika banyak berkas yang mesti dibawa dan diperlihatkan untuk menjelaskan permasalahan, maka warga lebih memilih untuk langsung mengadu dengan cara bertemu. Kalau lewat aplikasi mungkin dinilai ribet, tapi tentu saja pengaduan secara online lewat aplikasi masih tetap dibuka oleh PJ Hero. Jadi bagaimana menurut Anda?